Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sangat baik. Tetap semangat Baik, ya. Bu. Oke. Seperti biasa ya, silakan cek sekitar kalian. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Sudah bersih Sudah kah? bersih. Oh, sudah bersih, bagus ya. Karena sesungguhnya kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Dan kalau kita belajar dalam suasana kelas yang bersih kan pastinya lebih nyaman ya. Oke, Ketua kelas Dani, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sudah, Ibu. Iya, Dani, terima kasih ya. Semoga dengan diawali doa, apa saja yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat baik bagi kita ataupun bagi orang lain. Oke, sebelum dimulai, Ibu cek kehadiran dulu ya. Nimades Wardaniati, Saya hadir, Bu. Nihayatus Saada, Saya hadir, Ibu. Niwayan Sukma, Hadir, Bu. Niputu Sintia Winata, Hadir, Bu. Niwayan Sutini, Hadir, Bu. Noni Astuti, Hadir, Bu. Nimade Sri Mayuni, Hadir, Bu. Sang Ayu Putu. Sang Ayu hadir? Oh iya, hadir itu. Tidak dengar ya, ngobrol sendiri. Oke, bagus sekali kelas ini. Kalau masalah kehadiran nomor 1 ya, jos memang ya, tetap dipertahankan. Oke, sebagai bentuk cinta tanah air kita, seperti biasa di awal pembelajaran jam pertama, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang tanggal berapa anak-anak? Tanggal 2, Bu. Tanggal Tanggal 2 ya, karena tanggal 2 berarti absen nomor 2 silakan memimpin lagu Indonesia Raya. Siapa tadi absen nomor 2? Nihayatus ya, silakan Nihayatus pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih, Ibu. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Selesai. Oke, terima kasih nih Hayatus. Bagus sekali ya. Semoga dengan pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia itu semakin meningkat. Oh iya anak-anak. Kok kelihatannya lemes ini? Padahal masih jam pertama loh. Sudah sarapan atau belum? Belum, Bu. Oh, belum. Ibu kan selalu bilang ya, sebelum berangkat silakan sarapan terlebih dahulu biar kita tetap semangat ketika di pelajaran ya. Oke, biar tambah semangat. Masih Bangun ingat? kesiangan, Bu. Oh, bangun kesiangan. Makanya tidurnya jangan malam-malam, Dani. Ya, jangan ngelembur. Apa itu tugas? Tugas bisa dikerjakan nanti ya, atau dikerjakan setelah Oke, pulang Bu. sekolah. Iya. Masih ingat kita salam jempol? Masih ingat tidak? Masih ingat? Masih. Salam Masih, jempol. Bu. Jempol kanan, Kanan, jempol Jempol kiri, kiri. jempol ya. Ayo ya, Ibu pimpin ya. Salam jempol. Jempol Jempol kanan, kanan, jempol jempol kiri, kiri, jempol. jempol. Iya, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Semoga dengan salam jempol ini kita jadi tambah semangat lagi untuk memulai pembelajaran ya. Oke anak-anak, kalian masih ingat tidak untuk minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian teks prosedur. Masih ingat tidak pengertian teks prosedur itu apa? Noni, masih ingat tidak Noni?
Noni, Ya, masih ingat maaf, tidak? Ibu. Teks prosedur itu apa? Teks prosedur itu yang itu loh, Bu. Yang Yang apa? mengurutkan sesuatu itu loh, Bu. Oh iya, Mengurutkan betul. kejadian. Oh, Itu teks prosedur. oh. Atau ini ya, Bu, ya apa namanya? Cara membuat sesuatu. Bagus ya, bisa cara membuat sesuatu, bisa juga tentang melakukan sesuatu. Oke, kalau strukturnya anak-anak masih ingat tidak? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Oh, Sukma, apa saja struktur teks prosedur? Tujuan. Tujuan. Alat dan alat dan bahan. Iya, kemudian prosedur kerja atau langkah-langkah. langkah-langkah. Yang terakhir? Iya, kesimpulan atau penegas ulang. Iya, bagus sekali Sukma ya. Masih ingat struktur dari teks prosedur. Beri tepuk tangan dulu untuk Sukma. Ya, oke. Untuk hari ini kita masih akan mempelajari teks prosedur, tapi kalau kemarin itu menganalisis struktur dan kaidah, sekarang kita akan belajar untuk memproduksi teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah bahasanya. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti melalui problem based learning kalian akan mampu menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat, berlandaskan rasa ingin tahu, kritis dan juga tanggung jawab. Kemudian untuk tujuan yang kedua, diharapkan nanti kalian akan mampu mempresentasikan teks prosedur yang telah dibuat dengan tepat, berlandaskan rasa ingin tahu, kritis dan tanggung jawab ya. Kemudian hal-hal apa saja sih yang akan kita lakukan di hari ini? Ada 3 kegiatan. Yang pertama ada apa anak-anak? Diskusi. kelompok. Diskusi ke kelompok, kemudian membuat teks prosedur. Yang terakhir apa? Iya, mempresentasikan teks prosedur yang sudah dibuat. Kemudian untuk penilaiannya silakan diperhatikan ya. Jadi nanti kalian bisa tahu, oh saya dinilai di bagian apa. Penilaiannya itu ada 4 ya. Yang pertama ada penilaian sikap. Jadi sikap kalian ketika ibu pertama kali masuk itu sudah ibu nilai. Kesiapan, kemudian ketekunan kalian itu sudah ibu nilai. Kemudian ada penilaian proses selama diskusi. Jadi ketika diskusi nanti nggak ada istilah kalian titip nama ya. Titip nama teman kalian yang mengerjakan itu nggak boleh seperti itu. Karena keaktifan kalian dalam diskusi itu nanti akan ibu nilai. Ya, kemudian yang ketiga ada presentasi. Presentasi nanti juga ibu nilai ya. Cara penyampaian kalian, kemudian penguasaan materi itu nanti ibu nilai. Dan yang terakhir di akhir nanti akan ibu berikan post test berupa pilihan ganda. Ya, oke. Sekarang silakan kalian amati video yang ada di slide. Oke anak-anak, informasi apa kira-kira yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Cara membuat bunga tulip. Cara membuat bunga tulip. Coba perhatikan kira-kira dari kertas origami itu ya. Menurut kalian informasi yang ada di video tersebut itu bisa kita jadikan teks prosedur atau tidak? Bisa. Kenapa coba? Kenapa bisa dijadikan teks prosedur? Ada langkah-langkahnya, Bu. Ada langkah-langkahnya, yaitu langkah membuat hiasan bunga tulip ya. Jadi video tersebut itu bisa kita jadikan teks prosedur. Lah, ini adalah teks prosedur yang sudah dibuat berdasarkan video tadi. Silakan diamati terlebih dahulu anak-anak. Coba dicermati. Kira-kira kalau dari segi struktur, itu strukturnya sudah lengkap atau belum, Sutini?
Sudah, Bu. Sudah Sudah ada ya. tujuan. Sudah ada tujuan. Tujuannya ada di paragraf keberapa, Sutini? Ada di paragraf pertama, Bu. Iya, bagus. Ada di paragraf pertama untuk tujuannya ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu sudah ada atau belum, Cynthia? Sudah dong, Bu. Itu Ada di paragraf 6. berapa? Coba ada 6 ya. Itu menunjukkan langkah. Ada di paragraf. langkah. Iya, yang kedua itu Ya. loh, Bu. Paragraf Oke, kedua. bagus Cynthia. Meskipun ngantuk ternyata memperhatikan ya. Oke, selanjutnya untuk penegas ulang atau kesimpulannya ada atau tidak, Sang Ayu? Ada Ibu Di paragraf berapa? Ayo. di paragraf terakhir. Oke, di paragraf terakhir. Jadi teks prosedur tersebut strukturnya lengkap ya. Kemudian itu kok ada tulisan merah, kuning, hijau. Kira-kira apa sih? Kalian bisa menyimpulkan enggak itu tulisan merah, kuning, hijau dan ada oranye itu untuk apa? Coba itu yang tulisan merah. Itu ya, merah. Itu kira-kira menunjukkan kalimat apa? Noni? Kalimat tanya, Kalimat Bu. tanya, Oh, Bu. kalimat tanya atau disebut juga dengan kalimat ayo nama lain dari kalimat tanya. Interrogatif. Interrogatif. Iya, jadi Interrogatif. dalam teks prosedur itu harus ada kalimat interrogatif ya. Kemudian itu ada tulisan berwarna hijau. Kira-kira menunjukkan kalimat apa itu? Nimade. Kalimat berita, Bu. Kalimat berita, kalimat pernyataan atau disebut juga dengan kalimat apa nama lainnya? Deklaratif. 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 Bagus Sukma. Dari tadi diam saja Sukma, lemes ya? Iya, kurang enak badan. Oh, kurang enak badan. Iya. Kemudian apakah ada kalimat imperatifnya di teks prosedur tersebut? Ada yang bisa menunjukkan kalimat imperatif? Ada. Coba siapa tadi? Ada, Bu. Oh, Ada, Bu. Coba yang mana? Coba yang mana? Iya, Di benar bagian ya. pertama. Yang pertama Kalimat itu ya. pertama. Kalimat pertama itu sediakan kertas, lipat kertas itu adalah merupakan contoh kalimat imperatif ya. Kalau ini nih yang kuning itu contoh apa coba? Yang kuning, yang tulisannya bertandakan kuning itu. Kertas dan garis itu menyatakan apa? Contoh apa itu? No? Kertas kata benda, kertas, Bu. Iya, kata benda atau nomina. Kemudian selanjutnya ada yang tahu cara membuat teks prosedur itu langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah membuat teks prosedur itu kira-kira apa saja? Coba. Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba Saya, Dani, Mayuni. Menentukan topik dulu, Bu. Nomor Menentukan 1. topik, oke. Kemudian selanjutnya apa? Menentukan alat dan bahan. Menentukan alat dan bahan. Pinter Sukma, apalagi? Apalagi? Kesimpulan. Membuat kesimpulan. Iya, bagus sekali ya. Jadi dalam membuat teks prosedur itu harus ada langkah-langkah yang diperhatikan. Tadi Mayuni mengatakan menentukan topik, kemudian Sukma mengatakan ada menentukan alat dan bahan dan menentukan kesimpulan. Sekarang kita lihat ya. Nah, itu untuk lebih lengkapnya langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur itu ada 7 ya. Yang pertama menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Tadi benar kata Sri Mayuni ya. Jadi ditentukan kalian ingin membuat teks prosedur tentang apa. Kalau tadi berarti topiknya tentang apa? Video yang Ibu tayangkan tadi. Tentang membuat apa itu tadi? Ayo. Bunga tulip dari origami. Bunga tulip dari kertas origami. Kemudian setelah itu kalian mengamati cara membuatnya ya. Bisa melalui video, bisa juga melalui internet ya.
Kemudian langkah yang selanjutnya itu menuliskan tujuan ya. Ini biasanya diletakkan di judul ataupun di bagian awal ya, paragraf pertama. Kemudian langkah yang selanjutnya itu mencari data tentang topik yang akan ditulis. Ya, biasanya data tentang topik ini kita butuhkan untuk membuat apa coba? Untuk membuat tujuan ya. Tujuan itu kan berisi tentang penjelasan umum ya. Jadi kalian harus tahu data tentang topiknya dulu. Ya, misal kertas origami itu apa? Kertas origami dari tulip itu bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian baru tadi seperti yang Sukma katakan itu mencatat alat dan bahan yang digunakan. Itu kalau teks prosedurnya tentang cara membuat sesuatu. Kalau teks prosedurnya tentang melakukan sesuatu kira-kira dibutuhkan alat dan bahan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi kalau tips melakukan sesuatu itu tidak memerlukan alat dan bahan. Baru setelah data-data tersebut itu kita buat menjadi teks prosedur yang padu dengan mencatat langkah-langkah secara sistematis. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, ya sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam 8 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Kira-kira kelompoknya Ibu bagi atau kalian pilih sendiri? Ibu menentukan sendiri, Bu. Nggak boleh. Kalau seperti itu nanti Dani sama Sukma terus seperti itu. Jadi nanti tidak mengenal teman yang lain ya. Ibu akan bagi ke dalam 8 kelompok. Sementara untuk 8 kelompok itu sudah Ibu pilih koordinator berdasarkan hasil evaluasi di pertemuan sebelumnya ya. Untuk kelompok 1 koordinatornya Sukma ya. Namanya kelompok Blackpink. Kelompok apa Sukma? Aduh. Siap. Dut ya, siap ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, koordinatornya Cynthia. Nama kelompoknya Twice. Ya, kemudian untuk kelompok yang ketiga itu ada Capri ya sebagai ketua koordinatornya. Nama grupnya EXO ya. Oh lah, untuk menentukan kalian masuk ke kelompok Blackpink, Twice ataupun EXO, Ibu akan membagikan gambar. Sudah dapat gambar semua? Nah, Sudah, Bu. sudah ya. Silakan yang dapat gambar Blackpink menuju ke Sukma. Yang mendapatkan gambar Twice silakan menuju ke Cynthia, dan yang mendapat gambar EXO silakan menuju ke Ari Capri. Sudah bertemu dengan koordinatornya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, silakan ya. 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 Blackpink, Twice, EXO sudah semua ya. Oke. Sudah, Bu. Silakan setelah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya, silakan melingkar agar diskusinya itu lebih mudah. Sudah ya? Sekarang Ibu bagi LKPD untuk masing-masing kelompok. Sudah dapat LKPD anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, silakan amati petunjuk pengerjaannya ya. Jadi di situ kan ada link video. Silakan kalian akses link video tersebut ya. Kemudian buatlah teks prosedur berdasarkan link video tersebut ya. Lah, kira-kira ini amplop kecil amplop kecil ini isinya apa? Isinya kertas origami, lem dan gunting. Tujuannya untuk apa? Tahu tidak kira-kira? Untuk mempraktekkan. Iya, betul Sukma. Jadi selain kalian membuat teks prosedur, kalian juga harus mempraktekkan langsung langkah-langkah yang ada di teks prosedur yang sudah kalian buat ya. Setelah itu nanti dipresentasikan.
diinstruksikan. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan petunjuk pengerjaan LKPD-nya? Tidak, Bu. Oke, kalau Ya, tidak Bu. ada Bu, pertanyaan ya, silakan kalian berdiskusi dan berkolaboratif untuk membuat teks prosedur ya. Ibu beri waktu 45 menit ya. Oke. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Bu. kalau sudah Sudah, Bu. selesai ya, kita lanjutkan dengan presentasi. Siapa yang akan presentasi hari ini? Coba kelompok Sukma ya. Nanti kalau kelompok Sukma yang presentasi, berarti kelompok Cynthia bertugas memberi tanggapan. Oke, silakan Sukma dipresentasikan dulu hasil diskusinya. Baik, Bu. Pertama, saya ingin menyampaikan pada bagian tujuan. Banyak karya seni yang bisa menjadi alternatif untuk kita menyalurkan hobi dan juga menjaga kreativitas. Salah satunya adalah melalui kreativitas origami dengan membuat bunga tulip. Kemudian struktur alat dan bahan, ada gunting, Bu, ada kertas origami, ada lem. Struktur langkah-langkah pertama adalah melipat. Nah, sampai yang ketujuh, Bu. Kemudian simpulannya kita bisa menghasilkan karya yang indah dengan kertas yang sederhana. Oke, Itu karya bagus, Sukma. Iya, bagus sekali ya, sudah lengkap. Coba untuk kelompok Cynthia dikomentari hasil karya dari kelompok Blackpink ini. Ayo Twice, Ya, Bu. Twice. Oke. Ya, Oke. tadi yang sudah disampaikan Sukma sudah bagus, Bu. Sudah lengkap. Sudah ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Mantap kelompoknya Mantap Sukma. ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Blackpink dan Twice. Oke, iya benar, bagus ya. Tadi hasil pekerjaan kelompok Blackpink itu sudah lengkap. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penegas ulang. Tadi juga hasil origaminya itu juga rapi ya. Hanya saja tadi Ibu sempat menemukan itu di bagian penegas ulang itu ada kalimat sangat mudah sekali. Itu kurang tepat anak-anak. Ada yang tahu kenapa? kurang efektif ternyata kalimat saya. Efektif. Iya benar, Sukma harus diperhatikan lagi ya. Jadi kalimat tersebut itu lebay. Kalian tahu lebay? Berlebihan ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Oke ya, untuk hari ini sudah cukup. Sekarang kita ke post test ya. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Ya, Ibu. Post test ini nanti untuk mengukur berapa jauh pemahaman kalian terhadap teks prosedur. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Bu. Oke ya, Ibu lihat tadi Sukma itu sudah jadi itu nilainya 100 ya. Bagus. Sang Ayu juga sudah jadi itu 90 ya. Oh, Ya, nanti, Bu. nanti bisa kita bahas soal yang masih belum tepat ya. Oke, sudah jadi semua. Bagus anak-anak ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini anak-anak? Kita sudah belajar menulis dan menganalisis teks prosedur, Bu. Oh iya, bagus ya, Cynthia ya. Kita sudah belajar bagaimana cara menulis teks prosedur ya. Menulis teks prosedur itu harus disesuaikan dengan apa tadi? Struktur dan langkah-langkahnya. Oke. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini itu adakah yang belum kalian pahami? Sudah semua kami pahami, Bu. Oh iya, bagus ya. Kemudian pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Menarik, Bu, karena kami bisa mempraktikkan. Iya, bagus ya, karena bisa mempraktikkan langsung ya, membuat teks origami seperti itu ya. Jadi tidak hanya asal membuat teks, tapi kalian juga harus bisa mempraktekkannya.
selanjutnya. Oke, kira-kira yang belum dilakukan di pembelajaran hari ini apa ya? Ada tidak? Biar nanti minggu depan kita lakukan di pembelajaran selanjutnya. Atau sudah terlaksana semua? Sudah ya, oke. Oke, bagus ya. Karena tadi pembelajaran dimulai dengan doa, sekarang juga ditutup dengan doa. Dani, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, Ibu. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Dani. Dengan ditutupnya doa oleh Dani, maka Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.